Renungan Sabda Minggu 1 Mei tahun 2022, hari Minggu Paskah yang ketiga dalam tahun C. Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Ayat emas ayat 17. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, perkataan murid yang dikasihi Yesus atau Yohanes saat ia melihat Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada mereka atau para murid di pantai Danau Tiberias bahwa itu Tuhan, menunjukkan satu sikap pengakuan akan kehadiran Yesus. Tetapi lebih dari itu, menunjukkan bahwa murid ini atau Yohanes mempunyai mata iman yang jelas. Karena saat itu, pada awalnya, ketika Yesus datang dan berdiri di tepi pantai, murid-murid yang lain tidak mengenalinya yang menampakkan diri kepada mereka. Pengakuan dari murid yang dikasihi Yesus itulah yang mendorong mereka untuk mengenali Yesus yang bangkit dengan mata iman juga. Dengan melihat dan merasakan kehadiran Yesus, para murid memperoleh kelimpahan dalam hasil tangkapan mereka. Sehingga kehadiran Yesus itu sungguh membantu mereka, dan hasil tangkapan ikan yang tak terduga itu adalah satu kegembiraan serta saat yang sangat menyenangkan bagi mereka. Lewat peristiwa kehadiran Yesus ini, kita bisa mengerti dan makin sadar bahwa kehadiran Yesus selalu menyenangkan bagi kita semua, umat dan murid-muridnya. Undangan Yesus yang sederhana kepada para murid untuk datang dan menikmati sarapan adalah satu kenyataan bahwa Yesus mengetahui kebutuhan para murid yang lelah setelah bekerja. Di sini, Yesus dengan kehadirannya menunjukkan bahwa Ia mengetahui setiap kebutuhan kita. Semoga kita tahu akan kebaikan Yesus ini bagi kita, dan kita mau datang kepadanya untuk dipuaskan dari semua rasa lapar kita akan kebaikan, kebahagiaan, dan kasih. Namun, kita sering protes dan marah karena kita tidak melihat kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Akan tetapi, masalahnya terletak pada mata iman kita. Mata fisik kita yang bisa melihat dengan jelas tidak menjamin bahwa mata iman kita juga bisa melihat dengan jelas. Bisa jadi mata iman kita buta. Rasul Yohanes bisa melihat Yesus karena mata imannya sangat jeli, sangat jelas melihat, alias tidak buta. Kita juga harus malu. Malu kepada siapa? Kepada setan dan roh-roh jahat. Karena apa? Kalau kita membaca dalam kitab suci, setan dan roh-roh jahat takut kepada Tuhan ketika mereka melihat Tuhan. Hal ini disebabkan karena mereka tahu siapa yang mereka lihat, yang kudus dari Allah. Mereka merasakan kehadiran Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus hadir. Nah, kalau kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, maka kita ini siapa? Mungkin kita ini nenek moyang dari para setan. Maaf, kalau perkataan ini mungkin menyinggung dan agak kasar, tetapi itulah situasi kita.
kita sering tidak melihat Tuhan, sehingga kita sering hidup dalam kejahatan. Kita tidak takut untuk berbuat yang buruk karena kita tidak melihat Tuhan. Kalau para setan melihat Tuhan langsung takut dan lari terbirit-birit, kita sendiri tidak takut karena kita tidak melihat Tuhan. Dengan demikian, kita tetap merasa susah, suka berbuat yang jahat, dan bisa lebih nakal dari setan karena kita tidak pernah bertobat. Lalu, apa yang harus kita buat? Kita harus melatih mata iman kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, agar kita bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Agar kita bisa melatih mata iman kita, sehingga kita mampu melihat Tuhan dan kehadirannya, maka yang perlu kita buat adalah, pertama, kita harus fokus pada kasih dan kebaikan yang sudah ditunjukkan Yesus, yang sudah ditunjukkan Tuhan bagi kita. Kalau kita mau jujur, maka sudah banyak sekali berkat yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tetap hidup baik hingga saat ini karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita. Kehadiran Tuhan itu seirama dengan tarikan nafas kita dan sejalan dengan detakan jantung kita. Singkatnya, Tuhan itu adalah hidup kita. Kedua, dengan melihat pancaran dari kebaikan Tuhan di dalam diri sesama kita, kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Kalau kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam diri sesama kita, kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan kalau kita mudah sekali melihat kelemahan sesama dan kita hanya sibuk mengkritik serta menghakimi. Salah satu ciri yang nyata dari orang-orang yang suka melihat kelemahan sesamanya adalah suka sekali bergosip. Mereka itu suka sekali mencari teman dan mulai mencari serta membicarakan keburukan orang lain. Kalau mereka ditanya, "Kalian buat apa?" Mereka biasanya mengatakan, "Bisnis, tahu kan, biasa, bisnis." Namun, mereka harus sadar bahwa arti lain dari bisnis adalah bisikan-bisikan manis tentang orang lain. Makanya, ada juga yang mengatakan bahwa di Indonesia mengurusi KTP itu susah, mengurusi kartu keluarga itu susah, namun mengurusi hidup orang lain itu paling mudah, alias knowing everything particular object, atau dalam bahasa gaulnya kepo. Itulah yang paling mudah. Marilah saudara dan saudariku, kita melatih mata iman kita untuk melihat kehadiran Tuhan yang bangkit di dalam hidup kita dengan fokus atau melihat pada semua kebaikan, berkat dan kasih yang sudah ditunjukkan Tuhan, yang sudah ditunjukkan Allah bagi kita. Mata iman kita juga bisa melihat kehadiran Tuhan melalui setiap kebaikan yang bisa kita temukan di dalam diri sesama kita. Setiap kebaikan itu adalah kebaikan Tuhan sendiri yang terpancar keluar dari dalam diri mereka. Kalau mata iman kita sudah bisa melihat kehadiran Tuhan, maka kita bisa melihat senyuman kasih darinya yang telah bangkit, dan dengan demikian kita bisa tahu bahwa semua rasa lapar kita akan kasih, damai dan kebahagiaan bisa terpuaskan. Tuhan memberkati.